Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang betul, qawlan sadida, perkataan yang betul, yang elok, yang sopan santun, yang lembut, yang lemah lembut. Allah akan baguskan perbuatan engkau, Allah akan baguskan keadaan engkau. Artinya tak payah berdoa. Jadi kalau kita tuh bertakwa hanya semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau kita bertakwa, insya Allah akan Allah baikkan keadaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ikhlasil ubudiyah wa adai huquqir rububiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma'dinil asrar rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah wa atba'ihi ila yawmin barazat fihi khafiyah. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridha dalam perjalanan tuan-tuan sekalian. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaminata asyrah ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imamul arbillah Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-118 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fihi wa yakfil murib wujdanus salamah. Apabila engkau menuntut gantian atas suatu amalan, maka engkau dituntut pula dengan adanya kejujuran daripada amalan itu. Dan cukuplah akan orang yang ragu-ragu itu didapatnya keselamatan.
Itulah lebih kurang terjemahannya. Hikmah yang ke-118. Idza amilta ayyuhal muridu amalan salatan kana aw ghairaha li ajli thawabin ajil kal jannati wa na'imiha aw thawabin ajil fid dunya kal ilmi ladunni wa salahil umuri warkha'il 'aishi aw ghairiha qala lakal haqq innaka lam tasduq fi 'amalika li bal 'amilta li hazzi nafsika la li ada'il huquqil uluhiyah wa kadzabta fi qawlika lillahi ta'ala. Apabila engkau beramal wahai seorang murid, idza amilta ayyuhal murid, jadi khitabnya itu ditujukan kepada murid, bukan kepada orang awam, bukan juga ditujukan kepada orang yang sudah makrifat kepada Allah. Idza amilta ayyuhal murid, kepada murid ditujukan. Lalu siapakah murid itu? Orang yang mau dicintai Allah. Murid itu adalah orang yang ingin dicintai Allah, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya murid. Ingin dekat dengan Allah, itu murid namanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk murid, yaitu orang yang ada keinginannya, tujuannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza amilta ayyuhal murid. Ya tuan-tuan sekalian, tujuannya, khitabnya itu adalah murid, bukan orang awam dan bukan juga orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah. Apabila engkau beramal wahai seorang murid akan satu amalan sembahyang atau yang lainnya untuk pahala yang akan datang seperti surga dan kenikmatannya, wa na'imiha. Kita sembahyang untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan surga dan kenikmatannya, atau engkau beramal wahai murid karena pahala atau ganjaran yang segera di dunia seperti ilmu laduni, kal ilmi laduni. Kita beramal ingin mendapatkan ilmu laduni, kita beramal supaya ada kekuatan, kita beramal supaya dipandang orang dalam satu waktu ada 3-4 tempat. Si fulan salat Jumat di Padang Tualang, oh saya tengok juga di Besilam, satu waktu 2-3 tempat ditengok orang. Beramal untuk hal-hal yang demikian dan perkara-perkara yang bagus dalam dunia, dia beramal agar hidupnya makmur, rakha'il 'aishi atau selainnya. Apabila engkau beramal wahai murid untuk satu balasan baik di dunia ataupun di akhirat, maka Allah berfirman, berkata kepada kamu, innaka lam tasduq, engkau tidak jujur. Engkau tidak jujur pada beramal engkau itu karena aku. Jadi beramal itu, kalau kita beramal dimotivasi oleh surga, beramal kita didorong keinginan untuk selamat, diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, makmur kita di dunia ini, maka Allah akan berkata kepada kita, innaka lam tasduq, engkau tidak benar, engkau tidak jujur beramal karena aku. Tak jujur. Sembahyang maghrib kita dan berdoa, kita sempatkan berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah luluskan aku ujian. Itu tidak jujur, itu tidak benar. Bal amilta li hazzi nafsika, bahkan engkau beramal
untuk kepentingan diri engkau, bukan untuk Allah rupanya, untuk kepentingan diri dia rupanya. Engkau beramal untuk bagian diri engkau, untuk kesenangan diri engkau. Bal amilta li hadzi nafsika. Jadi bukan untuk menunaikan hak ketuhanan, bukan itu. Dan engkau telah berdusta pada perkataanmu, wa kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Kan kita sudah berdusta, membohongi Allah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, rupanya ada sugo rupanya. Jadi sembahyang tergerak ganjaran surga, dihindari dari neraka itu, dalam sembahyang itu tidak betul. Ya kita lillahi ta'ala, tapi bukan karena Allah rupanya, karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, kalau kita sembahyang, sembahyanglah untuk menunaikan hak Tuhan itu. Apa dia? Hak Tuhan itu mesti untuk disembah. Kalau kita puasa, puasalah untuk menunaikan hak Tuhan, bukan kembalinya manfaat itu kepada diri kita. Jadi kalau kita beramal dengan tujuan untuk balasan dunia, untuk balasan akhirat, maka Allah akan mengatakan bahwa kita tidak jujur, kita berdusta dengan perkataan kita lillahi ta'ala. Dan biasanya hadirin hadirat sekalian, setiap niat itu pula ada pula kalimat lillahi ta'ala-nya. Artinya banyak betul kita berdusta. Nawaitul umrata lillahi ta'ala. Aku berniat umrah karena Allah Ta'ala. Boleh jadi orang pergi umrah supaya disebut selalu umrah. Sudah 10 kali, sudah 10 kali, sudah 20 kali. Tujuannya mungkin untuk disebut. Padahal dia berniat nawaitul umrah lillahi ta'ala. Kan mendustai Tuhan itu. Nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Banyak lillahi ta'ala ni. Ya saja aku puasa sunnah esok atau puasa wajib karena Allah Ta'ala. Ditanya dia, Tuhan esok puasa untuk apa? Supaya langsing. Itu dia. Ditanya supaya langsing, tapi dia berniat nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Nanti malam dia tahajud jam 2, jam 3 malam di tahajud. Untuk apa? Menjaga rumah. Bercampur niat tadi itu. Iko malam kau sah ada pencuri kau. Jadi kalau gitu biar tahajud aku. Jadi niatnya niat menjaga pencuri atau tahajud nih. Bercampur niat tadi. Jadi perkataan lillahi ta'ala itu sangatlah bertentangan hadirin hadirat sekalian. Jadi kalau kita melakukan taat, beramal ibadah, ingin mendapatkan surga, terhindar dari neraka, agar hidup lapang dan lain-lainnya, kita tidak menunaikan hak ketuhanan itu sebenarnya. Kita berdusta, ternyata kita beramal untuk kesenangan diri kita, bukan untuk Allah. Padahal dalam setiap salat kita selalu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, untuk Allah sekian alam. Wal amil li hadzi nafsihi murtabun biwa'dillahi ta'ala fi kaunihi mujizan lahu bis sawab al ajil wal ajil. Orang yang beramal untuk kepentingan dirinya, seperti yang disebutkan tadi,
dia sembahyang, dia berpuasa, dia beramal amalan-amalan lainnya untuk mendapatkan surga, terhindar dari neraka, supaya keramat dan lain-lainnya, itu tergolong orang yang seperti itu, tergolong orang-orang yang ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah banyak sebutkan dalam hadisnya, orang yang beramal soleh itu akan dibalas, akan diganjar di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Allah tidak akan mungkir akan janjinya, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir akan janjinya. Jadi kalau kita beramal, tuan-tuan sekalian, untuk surga, takut neraka tadi itu digolongkan adalah golongan orang-orang yang ragu dengan janji Allah. Padahal Allah berjanji akan membalas. Apa lagi? Allah sudah berjanji, aku akan balas. Baik lelaki maupun perempuan, kalau mereka beramal, aku akan balas dunia dan akhirat. Kenapa diminta lagi? Takkah kita yakin dengan Allah itu? Ragu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, itu pasti yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu pasti. Bertakwa. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Asal bertakwa kita kepada Allah, insya Allah satu kepastian bahwa Allah akan berikan jalan kemudahan. Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa minta lagi? Itu pun malaikat nanti kita. Wa qala ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar, jika kalian takwa, tidak akan memudaratkan akan kamu tipu daya. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun. Sabar aja kita dengan sabar yang baik, dan bertakwa kita dengan takwa yang baik, Allah akan hindarkan kita dari segala macam mara bahaya. Jadi kalau kita beramal, ya Allah, gini, ya Allah hindarilah aku dari macam mara bahaya. Padahal Allah cakap dah, engkau ni kalau beramal takwa, aku hindarkan engkau dari macam mara bahaya. Ya Allah hindar, poka apa kau, kata Allah. La yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak memudaratkan kamu sedikit pun. Asalkan kita sabar dan bertakwa, insya Allah pasti Allah akan berikan keselamatan. Jadi jangan lagi kita bertakwa termotivasi untuk ini, untuk itu. Bukan untuk kepentingan diri kita, bukan itu lagi, tapi untuk Allah, lillahi ta'ala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang betul, qawlan sadida, perkataan yang betul, yang elok, yang sopan santun, yang lembut, yang lemah lembut. Allah akan baguskan perbuatan engkau, Allah akan baguskan keadaan engkau. Artinya tak payah berdoa. Jadi kalau kita tuh bertakwa hanya semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau kita bertakwa, insya Allah akan Allah baikkan keadaan kita. Wa qala ta'ala,
Kita tengok ayat yang lain pula. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang takwa. Ini janji Allah. Asal bertakwa kita, Allah pasti sediakan surga itu. Jadi kalau kita sembahyang, ya Allah, berikanlah aku surga. Padahal Allah sudah berulang kali katakan, kalau engkau sembahyang benar, aku akan berikan surga itu. Lalu kenapa kita minta lagi? Jadi artinya kalau kita sembahyang itu untuk meninggikan, ya, menunaikan perintah-perintah Allah itu, hadirin hadirat sekalian. Jadi kalau kita beramal, janganlah kita cari itu lagi, sebab itu sudah pasti, dan orang yang mencari tentang itu dikatakan murib atau murtad. Apa dia? Orang yang ragu-ragu. Padahal dalam Quran itu ada disebutkan, inna khalaqnakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu. Kita sehat karena Allah, kita kuat karena Allah, kita bisa ke masjid karena Allah, segala sesuatu karena Allah. Bahkan kita beribadah karena Allah. Allah mudahkan segala kita, seakan-akan bukan kita yang beramal itu, tapi Allah. Sudahlah Allah, kita minta pula pahala. Hadirin dan hadirat sekalian, banyak amalan-amalan yang demikian itu, yang mana kita terdorong mengamalkan itu untuk mendapatkan suatu balasan, suatu ganjaran di dunia maupun di akhirat. Dan itu bertentangan dengan perkataan kita lillahi ta'ala. Contoh, sembahyang duha. Itu kan dari dulu kita tahu sembahyang duha itu membuka pintu-pintu rezeki. Dari dulu tak ada dibantah itu. Lalu kita sembahyang duha. Termotivasi kita, terdorong kita untuk sembahyang duha. Motivasinya apa? Dorongnya apa? Supaya muah joki. Ya. Selama itu kan begitu. Mari kita sembahyang duha dulu, sayang, 2 rakaat jadilah, supaya apa? Muah joki. Sembahyang duha seperti ini adalah sembahyang yang tidak ikhlas. Nanti tuan-tuan, nanti alhasilnya, kesimpulan akan kita paparkan. Jangan pula tuan-tuan salah faham. Wah, selama ini saya tiap hari sembahyang duha, jadi tidak ikhlas sembahyang duha saya ini. Nanti tuan dengar pada kesimpulannya. Maka sembahyang duha seperti itu dikatakan tidak ikhlas, atau sembahyang duha yang ragu-ragu dengan janji Allah. Mana janji Allah? Kata Rasulullah, salatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Salat duha itu mendatangkan rezeki, menjauhkan kefakiran. Sembahyang duha memang begitu dia. Sembahyang duha kita mendatangkan rezeki, menjauhkan kefakiran. Itu sudah dijanjikan Allah. Jadi motivasi sembahyang duha itu untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Sembahyang duha saja kita. Usah tinggi-tinggi jauh gitu lagi. Ya, sembahyang duha aja. Allah Maha tahu, Allah akan balas akan sembahyang kita itu. Membaca suratul Waqiah. Suratul Waqiah. Dulu di Islam termasuk satu amalan tuh. Ya, suratul Rahman, suratul Waqiah, Yasin, Kahfi, Al-Mulk, Fatihah dan lain-lainnya. Ada 10 macam tuh katanya. Di antaranya suratul Waqiah. Ini kalau baca surah Waqiah nih, melimpah joki. Melimpah. Jadi kita baca surah Waqiah itu jangan terdorong lagi akan mendapatkan rezeki itu, karena itu satu kepastian. Di mana kepastiannya? Karena Rasulullah pernah berkata, man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqratun abada. Barang siapa
yang membaca surah Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqratun abada, maka akan dijauhkan dari kefakiran untuk selama-lamanya. Selamat datang kepada Bapak Kiai Dr. Haji Ali Musa Mashkur, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Semoga Allah panjangkan umur beliau, dilapangkan dan dimudahkan segala urusan beliau, dan dirahmati dalam perjalanan beliau beserta rombongan. Man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqratun abada. Barang siapa yang membaca surah Waqiah tiap malam, maka dia dijauhkan dari kefakiran untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, jangan lagi kita membaca surah Waqiah itu terdorong untuk murahnya rezeki. Bukan begitu motivasinya itu, bukan untuk dimudahkan ya Allah. Jadi kita berniat baca surah Waqiah supaya murah rezeki kita. Motivasinya bukan itu lagi, tapi untuk menjunjung tinggi perintah itu. Karena kalau orang baca surah Waqiah terdorong untuk mendapatkan rezeki, itu amalan yang tidak ikhlas dia. Wal murtabu yastahiqqul iqab fa idza lam yu'aqibhu Allah dzalika fadluhul azim alaih. Orang yang ragu-ragu dengan janji-janji Allah berhak untuk disiksa. Tuan-tuan sekalian, yastahiqqul iqab. Orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang beramal ibadah, mengharapkan surga, mengharapkan kelapangan hidup dan lain-lainnya, itu yastahiqul iqab, berhak untuk disiksa. Kenapa? Karena mereka ragu-ragu akan janji-janji Allah. Apabila dibiarkan oleh Allah tidak disiksa Allah, dikatakan disiksa, tapi tidak disiksa Allah, dzalika fadluhul azim alaih, itu anugerah Allah yang Allah berikan atasnya. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau kita beribadah kepada Allah terdorong akan ganjaran, akan pahala, bukan untuk mencari keridhaan Allah lalu kita selamat tidak dihukum Allah, itu sudah keuntungan bagi kita sebenarnya. Wa yakfil murib wujdanus salamah, kata Imam Ibnu Athaillah, cukuplah bagi orang yang ragu-ragu itu adanya keselamatan. Alhasil, ini dia alhasil, kesimpulannya, supaya tuan-tuan, puan-puan serta hadirin hadirat sekalian jangan salah paham. Selama ini begitulah kita berdoa, ya, tentang sembahyang duha tadi, tentang kita membaca surat Al-Waqiah. Alhasil, kesimpulannya itu, al-mukhlisu fi amalihi lillahi yaghibu an qalbihi ma'na al-iwad wa qasdih. Ya, alhasil kesimpulannya, orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah, hilang dari hatinya memikirkan gantian dan mencari gantian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang, tuan-tuan sekalian, ya, ikhlasnya itu. Orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah, hilang dari hati memikirkan gantian. Itu dalam Al-Hikmatul Ula kan ada disebutkan, min alamatil i'timad 'alal 'amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali.
di antara tanda bergantungnya seorang hamba itu kepada amal ibadahnya, tuan-tuan sekalian, bergantung dia kepada amal ibadahnya, berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadinya kesalahan itu. Dan amal itu pernah kita sebutkan, amal syariat, amal tarikat, amal hakikat. Amal syariat itu li islahil jawari, untuk membaguskan yang zahir yang nampak ini. Amal tariqah li islahil qulub, untuk membaguskan hati kita. Ada amal namanya amal hakikat li islahil arwah, untuk membaguskan ruh, supaya ruh kita kenal siapa Tuhan kita. Kan amal tarikat itu mengenai ikhlas tadi. Seluruh amal tarikat itu berpokok kepada 3 amalan. Apa dia? Ikhlas, siddiq, dan tuma'ninah. Setiap orang ikhlas itu belum tentu siddiq, jujur, tapi setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas. Yang jujur tuh, orang jujur pasti ikhlas. Yang ikhlas belum tentu jujur. Contoh sembahyang maghrib tadi, kan ikhlas kita lillahi ta'ala, ikhlas, tapi kita tidak jujur. Di mana tidak jujurnya? Dalam sembahyang kita ingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ingat pekerjaan besok, yang petani ingat dengan ladang sawahnya, yang pedagang mungkin ingat dengan dagangannya apa yang akan disusunnya besok, yang guru mungkin ingat akan kurikulumnya, yang pegawai ingat dengan kepegawaiannya dan lain-lainnya. Dia ikhlas tapi tidak jujur. Oleh karena itu, ikhlas, orang yang ikhlas pada amalnya karena Allah, hilang dari hatinya memikirkan gantian dan mencari gantian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. idh huwa la yattajih biqasdihi illa mardatillahi ta'ala wahdah. Karena dia tidak berhadap dengan tujuannya melainkan kepada keridhaan Allah semata-mata. Hadirin dan hadirat sekalian, suatu hari Nabi Isa berjalan, dan Nabi Isa ini memang suka berjalan. Berjalanlah beliau, sehingga beliau berjumpalah dengan sekelompok manusia dalam satu majlis sedang berzikir. Ditanya oleh Nabi Isa, sedang apa kamu semuanya? Sedang berzikir. Untuk apa kamu berzikir? Kumpulan itu menjawab, kami takut dengan neraka. Lalu Nabi Isa berjalan kembali. Setelah itu berjumpa lagi dengan satu kumpulan manusia dalam satu majlis berzikir. Lalu Nabi Isa bertanya, untuk apa kamu berzikir? Kalian semua ini untuk apa kamu berzikir? Mereka menjawab, hadirin sekalian, kami berzikir karena mengharapkan surga. Berjalan lagi Nabi Isa alaihissalam, sehingga berjumpa dengan satu kumpulan manusia yang sedang berzikir. Dan ditanya oleh Nabi Isa kepada mereka, sedang apa kalian ini berzikir? Untuk apa kalian berzikir? Mereka menjawab, limardatillah. Menjawablah Nabi Isa, aku diperintahkan untuk berkumpul bersama kalian karena kalian adalah wali-wali Allah. Tuan-tuan sekalian, jadi kekasih-kekasih Allah itu tak ingatlah mereka itu surga, neraka dan lain-lainnya itu. Jadi orang yang ikhlas, hadirin dan hadirat sekalian, dalam amal itu, orang yang tidak ada dalam hatinya pikiran gantian dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak ada tujuan apapun dari Allah selain dari menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menyogok Tuhan. Tahu tuan-tuan menyogok? Contohnya begini, pergi kita ke tempat yang jauh. Dalam perjalanan kita tengok sebuah masjid atau surau yang sudah rapuh, yang mau runtuh. Turunlah kita, lalu kita ambil uang kita sedekahkan, kita masukkan ke tempat
tabung masjid tadi. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan dalam perjalanan kami sampai ke Aceh contohnya. Atau tuan-tuan sekalian masukkan duit ke tabung ini supaya disehatkan, dipanjangkan umur. Itu namanya menyogok Tuhan. Menyogok Tuhan namanya itu. Kita masukkan duit, kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan. Ku masukkan, kan seakan-akan kita berkata, ya Allah ku masukkan duit nih, berikan aku kesehatan. Itu artinya kita menyogok Tuhan. Jadi dalam beramal itu mesti ada sidqul ikhlas, benar-benar ikhlas. Kita bersedekah jangan ada tujuan terhindar dari bala lagi. Bukan begitu lagi ada motivasinya. Karena Allah sudah menjamin orang yang bersedekah itu terhindar dari bala. Orang yang bersedekah, kata Allah, kata Rasulullah, akan dihindarkan dari segala bala. Jangan minta lagi. Motivasinya bukan lagi dihindari dari bala, tapi untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, itu yang begitu itu untuk orang-orang umum sebenarnya. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Kan itu sebenarnya. Dan kita kalau imam berdoa, imam kita di Islam ini imam paling banyak sedunia, paling banyak. Dan di antara doa mereka itu adalah, ya Allah, masukkan kami ke surga. Ya Allah, hindari kami dari neraka. Kan begitu dia. Itu dikatakan ikhlas juga, kata sebagian, tapi itu bagi orang-orang umum. Orang yang level kedua, apalagi yang ketiga, tidak mau doanya begitu. Kebanyakan doa mereka menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentulah kita tidak mau menjadi orang-orang umum itu. Kita mesti jadi orang khusus. Idza amilta ayyuhal murid amalan. Khitabnya di sini dalam hikmah yang ke-118 ini, khitabnya itu kepada murid, orang yang ingin dicintai oleh Allah, orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin menjadi seorang murid, bukan menjadi orang umum. Kita mesti menjadi orang murid, menjadi orang khusus atau murid tadi, dicintai Allah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu mesti sidqul ikhlas, benar-benar ikhlas. Kesimpulan yang kedua, wal amilu lillahi ta'ala ar-raji sa'adatad daraini bifadlillahi wa ihsanihi la bi'amalihi la yukhilluh bi ikhlasi lillahi ta'ala. Orang yang beramal karena Allah itu, dia beramal menjunjung perintah Allah. Dia beramal karena Allah, tapi dia mengharapkan surga. Tuan-tuan sekalian, ini kesimpulannya supaya jangan salah faham. Dia beramal karena Allah, tapi dia mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengharapkan surga itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan sekalian berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku atau berikan atau masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, hindari aku dari neraka. Itu bukan karena amal. Permintaan kita kepada Allah diberikan surga atas karena rahmat dan anugerah Allah. Begitu dia. Jadi berdoalah. Ya, berdoalah Tuhan seperti itu. Bantailah, kata orang bersilat. Banyak-banyaklah, ya Allah, masukkan aku ke surga. Tapi imbangi juga dengan amal ibadah kita.
setiap hari minta surga, sembahyang tak pernah. Tak boleh begitu, itu mengejek Tuhan namanya. Ya, imbangi dengan amal ibadah kita. Ya Allah, berikan, masukkan aku ke surga. Mau minta tiap hari, tak ada masalah. Bahkan itu dikatakan amrun mahbub, kebaikan, baik dia. Di mana kebaikan? Ya Allah, masukkan aku ke surga. Dan itu kan perintah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu perintah. Tapi kita inginkan surga, dijauhkan dari neraka atas rahmat Allah, bukan atas amal kita. Tak boleh. Tidak ada satu orang pun dimasukkan ke surga karena amal ibadah. Tak cukup, tuan-tuan sekalian. Tidak boleh kita mengandalkan amal ibadah kita. Semua orang masuk ke surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada akhirnya, supaya tidak ada kesalahfahaman, silakan tuan-tuan meminta surga itu. Ya, kita pun tak mampu mencontohi Rabi'atul Adawiyah seperti kita sebutkan. Level yang sudah tinggi ni tak mau surga. Orang yang sudah dekat dengan Allah ni tak ingat surga, tak ingat neraka lagi. Kita ni itu saja permintaan kita. Siang malam sungguh takut ngaku. Itu berkat mahmud wali Allah, dunia dan akhirat ia bencilah. Tengok tu, setiap hari dibaca oleh Bilal munajat dan setiap hari kita mendengarnya. Berkat mahmud wali Allah, dunia dan akhirat ia bencilah. Dunia dia benci, akhirat dia benci, semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah terlalu banyak harapan kita seperti itu. Dapat sembahyang, alhamdulillah. Dapat aja tuan-tuan, kita sembahyang berjamaah, subuh kita berjamaah, zuhur kita berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, alhamdulillah. Kalau sudah begitu, jangan diharap munculnya nanti itu. Ditambah masuk tarekat lagi dan bersuluk 10 hari. Begitulah dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya segala khilaf dan salah saya haturkan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.